Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini dengan kata Avengers. Ya, Avengers. Ketika kita menyaksikan atau menonton satu film, ada film Avengers. Tapi saya tidak berbicara tentang Avenger yang ada di film-film itu, tetapi dari firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu saya ajak kita berdoa supaya firman Tuhan ini senantiasa menjadikan kehidupan kita bersemangat hari ini dalam renungan harian ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang penuh sukacita, kami bersama-sama boleh menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biar kiranya firman Tuhan ini akan memotivasi, menyemangati kehidupan kami tatkala kami melakukan segala aktivitas kami hari ini. Terpuji kekal ke Tuhan, ini kami berdoa, kami memohon semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Ya saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, silakan buka Alkitab Anda. Saat ini saya ajak kita membuka Alkitab Perjanjian Lama dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 9 di ayatnya yang ke-8, tanpa menghilangkan makna dari keseluruhan di Yehezkiel pasal 9 yang ada ini, dari cerita yang ada, narasi iman yang ada ini. Baik, kalau kita sudah menemukan dari Yehezkiel dalam Perjanjian Lama, kalau di Alkitab saya itu ada di halaman 916. Baik, kalau sudah ditemukan, saya ajak kita konsentrasi, memusatkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan ini berkata begini. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita senantiasa mau memahami bahwa sesungguhnya setiap satu aktivitas yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pasti ada timbal baliknya, feedback, seperti itu. Feedback, ada timbal balik. Kalau berbuat baik, amalannya juga pasti ada baik. Tapi kalau orang sudah berbuat baik, kita melakukan yang tidak baik, itu sudah lain cerita. Nah, oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Avengers, kalau kita lihat di sini Yehezkiel pasal 9, kita perhatikan di sini Avengers yang ada. Ini tentu mau menyatakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini, ketika dalam satu perbuatan tindakan yang tidak baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, memang itu sesuatu hal yang aneh. Itu aneh tapi nyata, ya. Memang dewasa ini ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Keadaan yang seperti ini yang terkadang memang membuat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ya di mana saja, apabila dalam satu organisasi sesuatu yang kita lakukan, untuk kita lakukan yang baik, yang tentu bisa membantu orang-orang lain, tetapi yang dilakukan adalah penghancuran yang tidak tentu kita kehendaki. Dan pasti keadaan yang seperti ini membuat dalam kehidupan ini hancur oleh diri sendiri. Dalam kehidupan ini, mari kita perhatikan di sini, Tuhan itu tidak membiarkan kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam kehidupan bernegara sekalipun, tentu negara yang ada, pemerintah yang ada adalah hamba Allah. Dia terus berupaya untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum,
tentu yang bersalah ketika dia melakukan kesalahan, wajib hukumnya dia menerima dari perbuatannya itu, dari kesalahan yang dia lakukan itu. Dan dalam hal ini kehidupan kita sebagai warga negara, kita harus hidup menjadi warga negara yang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya, saya berharap kita yang ada sebagai warga gereja yang adalah bagian integral dalam kehidupan bernegara yang ada harus mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang hendaknya dilakukan, apa menjadi hak-hak yang ia bisa terima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, hal yang terjadi juga dalam kehidupan umat Allah, ini dilakukan oleh Tuhan Allah kepada umat Allah itu sendiri. Itulah Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, yang bisa berjuang dalam kehidupan ini. Melalui ada penglihatan yang diterima oleh Yeskel sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, ia memperlihatkan adanya penghukuman kepada umat akibat dosa-dosa yang mereka perbuat dalam kehidupan ini. Ini digambarkan setidaknya ada 6 yang kalau kita lihat di Yeskel pasal 9 ini ya, ada 6 orang laki-laki yang menggambarkan di situ ada perselingkuhan bangsa Israel terhadap dewa-dewa yang ada di sekitar mereka, yang kemudian secara simbolis justru hal ini membawa penghukuman kepada diri mereka secara besar-besaran. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di ayat 2 sampai 7. Memang menarik di sini kita perhatikan ketika hal ini terjadi, justru ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Perhatikan di ayat 3. Dan selanjutnya penghukuman yang ada itu dimulai dengan ada kehancuran bait suci. Itu juga menjadi satu simbol hadirnya kemuliaan Allah. Iya, kemuliaan Allah yang mana ini mau menunjukkan bahwa di situ bukan sekedar tempat, tetapi ketika keadilan itu dinyatakan. Luar biasa ya. Keadilan Allah itu dinyatakan. Meskipun demikian, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan Allah dia masih punya belas kasihan kepada umat Israel yang adalah umat Allah dengan menyisakan sisa-sisa bangsa yang taat kepadanya. Perhatikan itu di ayat 8. Bagi mereka yang hidupnya mau berpaut kepada Allah, nah ia menyisakan ada ruang kasihnya yang ia mau nyatakan dalam kehidupan umat yang mau berpaut kepadanya. Ini adalah bukti bahwa Allah yang Maha Kasih mau mengasihi umatnya yang adalah dalam hidup mereka mau setia kepada Tuhan. Kasih yang ia nyatakan dan penyelamatan yang ia berikan kepada mereka yang mau hidup di dalam kasih Allah. Nah, dari apa yang kita perhatikan di sini hari ini ya, dari Yeskel pasal 9, kita memperhatikan bahwa sesungguhnya satu pelajaran buat kita dari nubuat yang ada ini di dalam kehidupan kita dewasa ini, apa terlebih dalam situasi kita sudah nyaris 2 tahun berada di masa pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa dalam kehidupan ini kita senantiasa melihat bagaimana Allah yang adalah Allah yang mulia, yang penuh dengan kasih, namun dalam hal ini juga dia penuh keadilan, yang menyatakan keadilannya. Jadi saya kira di sini kasih dan keadilan ini harus dipertemukan, disatukan.
Karena itu ketika Allah menyatakan kasih dan keadilannya itu, kita lihat itu dalam diri Putra Tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di era pandemi ini juga, keadilan Allah itu dinyatakan ketika masa pandemi COVID-19. Ini bukan juga menjadi satu hukuman, tetapi didikan, pengajaran dari Tuhan, supaya orang-orang kaya maupun orang-orang miskin, orang-orang yang berjabatan, yang tidak berjabatan, masyarakat termarginalkan sekalipun, orang-orang pinggiran yang ada di bawah kolong jembatan, atau siapa saja dia dalam kehidupan ini, dia pemimpin maupun yang dipimpin, dia harus senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku bagaimana ketaatannya kepada Allah. Ini penting dalam kehidupan kita dewasa ini sebagai orang yang hidup di masa pandemi COVID-19. Bahkan ketika nanti sudah masuk masa endemi, kita perjalanannya masih cukup panjang dan masih sangat panjang dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu dalam hidup ini, seseorang yang dikasihinya, dikasihi Allah, yaitu kita sebagai umatnya, bisa ia hukum dengan keras, dengan tegas, ketika sebagai umatnya, ketika dalam hidup ini terus menerus hidup bebal. Nah, itu kembali lagi, ketika manusia itu hidupnya bebal di hadapan Allah, itu pasti akan dihukum oleh Allah, bukan manusia yang menghukum. Ya, puji Tuhan hingga saat ini kita yang ada, kasihnya masih Ia berikan. Jangan bebal, ya, bertobat dari kebebalan. Bagaimana dalam hidup ini supaya kita menjadi orang yang taat, takut kepada Allah. Ini menjadi refleksi bagi kita sebagai orang percaya dewasa ini, adalah dalam hidup ini, supaya sejauh mana kita sebagai orang-orang yang percaya di masa pandemi COVID-19, ketika kita akan berada di masa endemi nanti, kita melihat di sini penebusan yang Ia sudah berikan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan umat Israel dalam perjanjian lama, maupun dalam kehidupan kita sebagai Israel baru dalam kehidupan umat perjanjian baru. Agar di dalam kehidupan ini jangan lagi bebal. Ya, jangan bebal, karena kalau sudah bebal, Avengers akan terjadi. Tidak memandang siapa dia. Dia orang berpangkat tinggi, berpangkat rendah, dia gembel, dia kaya, dia miskin, dia termarginalkan. Semuanya itu Avengers. Avengers dalam kaitan dengan perikop yang ini adalah hari pembalasan Tuhan, pasti Ia nyatakan dalam kehidupan ini. Satu kepastian dalam kehidupan ini, supaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, mari tinggalkan kebebalan itu. Dan mari kita secara kontinu, secara terus-menerus, kita hargailah kasih karunia Allah yang Ia sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa secara kontinu memberikan hidup yang penuh kasih dan penuh keadilan. Jangan sampai justru terbalik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya dalam kasih Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah, meninggalkan kebebalan, supaya Avengers, hari pembalasan Tuhan, tentu kita tidak kena di dalamnya. Kita akan tetap memiliki iman, kita tetap memiliki imun, kita berhikmat, karena Dia sumber hikmat, Dia sumber berkat bagi kehidupan kita semua. Selamat kita melakukan segala aktivitas kita hari ini. Ingat, Avengers jangan sampai terjadi dalam diri kita. Hari pembalasan Allah jangan sampai terjadi dalam hidup kita, melainkan hiduplah dalam kasih karunia Allah. Tinggalkan kebebalan. Kita mau hidup dalam ketaatan, dalam kasih karunia Allah. Soli Deo Gloria. Shalom.